Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 512 bertepatan dengan bab ke 2475. Meskipun Secangkun merasa kurang senang hati, tapi dia pura-pura seperti baru mengingatkannya sambil menghela nafas dan berkata, "Aduh, lihat otakku ini. Aku memikirkan masa lalu hingga melupakan masalah ini." Setelah itu, dia segera bertanya, "Making, kamu duduk dan tunggulah. Aku akan membawakan handuk basah untukmu." Han Making segera berkata, "Ada kamar mandi di lantai 1, belok kiri di depan." Baik. Akhirnya Han Making bernapas lega setelah melihat Seo Changkun pergi ke kamar mandi. Sebenarnya dia tahu dengan tujuan Seo Changkun. Sejujurnya, Seo Changkun bukan hanya pacar pertamanya. Dia juga merupakan pria yang paling dia cintai dalam hidup ini. Jadi tentu saja punya harapan untuk Seo Changkun di hatinya. Tapi dia adalah wanita yang telah mengenyam pendidikan tinggi dan wanita berbudi pekerti tinggi. Dia tahu kalau si Cangkun dan Malan pisah ranjang sekarang, tapi mereka masih pasangan suami istri. Oleh karena itu, dia merasa dirinya tidak boleh melakukan kesalahan. Meskipun Malan tanpa malu masuk dalam hubungan mereka dengan memakai tubuhnya, tapi dia tidak bersedia melakukan hal yang sama. Saat dia menghela napas, Si Cangkun sudah kembali dengan handuk basah. Si Cangkun menyeka dahinya dan berkata, "Making, aku membelikan makanan yang mudah dicerna. Aku akan memapahmu untuk istirahat di kamar nanti, lalu menyuapimu makan sesuatu. Aku yakin kamu akan segera sembuh karena kamu sudah minum obat tadi." Han Making mengangguk. "Terima kasih Cangkun. Sejujurnya aku merasa sedikit lapar karena tidak makan sepanjang hari." Si Cangkun buru-buru berkata, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kamu seharusnya memberitahuku sewaktu sakit. Kamu tidak akan mengatakan kepadaku jika aku tidak bertanya di WeChat." Han Making berkata, "Aku tidak ingin merepotkanmu dan pikir bisa sembuh, tapi semakin parah." Si Cangkun menghela napas dan berkata penuh kasih sayang, "Langsung beritahu aku jika seperti ini lagi ke depannya. Aku akan langsung datang." Tahu? Han Making mengangguk dan berkata, "Baik, aku mengerti." Sejak pun berkata, "Oh iya, Making, di mana termometernya? Aku ukur suhu tubuhmu lagi untuk melihat ada perkembangan tidak." Han Making mengangguk dan menunjuk termometer di atas meja lalu berkata, "Aku ingin mengukur suhunya lagi sebelum kamu datang tadi, tapi tubuhku terasa lemas sehingga tidak bisa menggoyang termometer air raksa. Tolong bantu aku menggoyangkannya." Secangkun buru-buru mengambil termometer itu dan menggoyangkannya sambil berkata, "Aku benar-benar tidak tahu Paul sedang dinas. Jika tidak, aku akan segera datang menjengukmu. Kamu sendirian di rumah dan sakit. Bagaimana kalau terjadi sesuatu?" Lalu dia memberikan termometer kepada Han Making dan berkata, "Cepat Kapit, beli termometer digital kelak supaya lebih mudah." Dia baru berkata, lalu buru-buru berkata lagi seolah mengingatkan sesuatu, "Lebih baik jangan beli yang digital karena yang air raksa lebih tepat. Cari aku jika kamu tidak bisa menggoyangkannya. Aku akan datang membantumu." Han Making merasa tersentuh dan mengangguk. Tentu saja dia merasa sangat senang dan perhatian Secangkun. Apalagi dirinya sedang sakit sehingga tidak tahu dari mana rasa ketergantungan itu tumbuh. Jadi dia berkata dengan malu, "Terima kasih Cangkun."
Su Changkun berkata sambil tertawa, apakah perlu mengatakan terima kasih antara kita? Bukankah kamu juga mengaku seperti ini dulu? Wajah Han Meking memerah lagi ketika mendengarnya. Dia berkata dengan pelan, kamu jangan terus mengungkit hal lama itu lagi. Mana bisa? Si Cangkun berkata dengan sangat emosional, aku sampai mati pun tidak akan melupakan masalah hari ini. Aku sudah bertahun-tahun ingin memberitahumu, tapi tidak ada kesempatan. Susah payah mendapatkan kesempatan. Kamu bahkan tidak memperbolehkanku mengatakannya. Han Weking juga berkata, tanpa daya, aku bukan tidak memperbolehkanmu mengatakannya. Aku hanya berbicara sampai di sini. Han Weking tidak tahu bagaimana melanjutkannya, tapi topik ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, aku hanya merasa sudah larut malam. Kamu datang ke tempatku. Malan pasti akan marah jika tahu. Kalau tidak, kamu pulang dulu. Daripada Malan tidak senang. Sewaktu Secakun mendengarnya, mengungkit tentang Malan, dia mendengus dingin dan berkata, Meking, kamu jangan mengungkit wanita galak itu di depanku. Waktu itu jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kita berdua bisa menjadi seperti ini? Mungkin kita berdua sudah menikah dan memiliki 2 atau 3 anak. Dan Meking tersenyum tak berdaya dan berkata dengan serius, beberapa hal adalah takdir, juga tidak bisa benar-benar menyalahkan Malan. Tentu saja salah dia. Su Changkun berkata dengan marah. Selama ini begitu aku mengingat dirimu, aku benar-benar sangat membencinya. Setelah berbicara, Su Changkun melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah, kita lebih baik jangan ungkit tentang dia. Sangat mengesalkan jika ungkit dia. Han Meking menjawab ya dan berkata, kurasa seharusnya aku bisa pulih perlahan setelah beristirahat di ranjang sebentar. Jika kamu masih ada urusan di rumah, pulanglah lebih awal agar tidak menyebabkan masalah lain. Secangkun tidak menyangka dirinya baru saja tiba di rumah Han Meking dan dia sudah tidak sabar untuk menyuruhnya pulang. Hal ini sedikit banyak melukai hati Secangkun, tapi dia dengan cepat menyalahkan semua ini pada Malan dan berpikir dalam hati, Meking ingin aku pulang pasti bukan karena dia tidak ingin memedulikanku, melainkan karena dia takut pada Malan wanita galak itu. Malan wanita tangi itu benar-benar selalu muncul di mana-mana. Berpikir tentang ini, dia mendengus dengan marah dan berkata, aku tidak pergi. Aku tidak akan pergi kemanapun sebelum kamu pulih. Memangnya kenapa dengan Malan? Aku biasanya terlalu malas untuk memperdulikannya. Dalam hatiku, dia bahkan tidak seperti termometer di ketiakmu. Han Meking tidak tahu bagaimana harus menjawabnya untuk sesaat. Pada saat ini, Jajangkun melihat waktu dan buru-buru berkata, sudah 5 menit, cepat tunjukkan termometernya padaku. Han Meking mengeluarkan termometernya dan hati-hati dan memberikannya kepada Su Changkun. Su Changkun melihatnya lalu menghela nafas lega dan berkata, sekarang 39 derajat. Tadi suhu saat kamu ukur 39,2 derajat kan? Han Meking mengangguk. Su Changkun berkata dengan gembira, sudah turun 0,2 derajat. Meskipun penurunannya tidak besar, tapi setidaknya sudah mulai menurun. Kurasa jika kamu berbaring sebentar dan makan sedikit, lalu beristirahat yang baik, seharusnya akan membaik. Ayo, aku papa kamu ke atas. Han Meking buru-buru berkata, jika tidak, jangan repot-repot ke ranjang dan makan sambil berbaring. Aku makan di sini saja. Saat Su Changkun mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, mana bisa? Bukankah kamu merasa tidak nyaman? Semakin lama duduk di sini hanya akan membuatmu semakin tidak nyaman. Ayo, aku akan memapamu ke ranjang dan meletakkan 2 bantal di punggungmu. Kamu akan merasa jauh lebih baik, lebih nyaman. Adapun tentang makan, juga tidak repot, aku akan menyuapimu. Han Meking ragu-ragu sejenak dan hanya bisa mengangguk sewaktu melihat ekspresi Su Changkun yang tegas, lalu berkata, kalau begitu baiklah, kamu papa aku ke lift. Su Changkun sangat gembira dan mau tidak mau menghela napas dalam-dalam. Kesempatan sudah datang.
Changkun sangat bahagia saat mendengar Han Meking setuju dirinya membawanya ke kamar tidur. Sejak Han Meking kembali, Changkun selalu menantikan kesempatan untuk memulai kembali hubungan di antara mereka dan hari ini akhirnya sudah ada tanda-tandanya. Han Meking yang biasanya cantik, bermartabat dan juga sangat mandiri, tidak mudah untuk mendekati wanita seperti ini. Tapi Changkun tahu betul, tidak peduli wanita terkuat apapun akan berubah menjadi wanita yang membutuhkan perhatian dari seorang pria saat sedang sakit. Pada saat ini, tidak peduli wanita sekuat apapun juga akan menurunkan kegigihannya. Secangkun dengan perhatian memampa Han Making masuk ke lift dan naik ke lantai 3. Setelah Han Making mengarahkan Changkun untuk membawanya ke kamar tidur, dia berbaring di ranjang dengan bantuan Changkun. Changkun dengan perhatian membantunya meletakkannya dua bantal di belakangnya agar dia bisa bersandar di kepala ranjang yang empuk dengan nyaman. Setelah Han Making berbaring, dia berkata dengan lemah pada Changkun, "Changkun, aku masih merasa sangat dingin. Tolong bantu selimuti aku." Changkun berkata dengan serius, "Making, sekarang kamu sedang demam tinggi, jelas tidak bisa terus diselimuti, tidak efektif untuk menurunkan panas. Mungkin saja tubuhmu akan semakin tinggi. Mungkin saja suhu tubuhmu akan semakin tinggi." Han Making mengangguk dan berkata tanpa daya, "Namun aku sekarang benar-benar merasa sangat dingin. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, seluruh tubuhku harus terus gemetar. Kamu bantu selimuti aku." Secangkun menghela napas dan berkata, "Begini saja, aku akan menyelimutimu dulu agar tubuhmu lebih hangat. Kemudian aku akan pergi ke kamar mandi untuk menyiapkan air hangat untukmu. Sambil menunggunya, aku akan menyuapimu makan. Nanti kamu berendamlah." Han Making bertanya dengan ragu, "Apakah boleh berendam saat demam?" "Tentu saja boleh." Secangkun berkata, "Sebenarnya hal terpenting ketika demam adalah menurunkan suhu. Berendam air hangat bisa dengan cepat menurunkan suhu tubuhmu dan juga bisa menghilangkan rasa lelah. Percayalah padaku, aku tidak akan mencelakaimu." Perkataan Secangkun juga benar. Entah itu orang dewasa atau anak-anak, mandi efektif untuk menurunkan suhu tubuh saat demam, tapi juga tergantung pada situasinya. Jika tubuh terlalu lemah, tentu saja tidak boleh. Secangkun meminta Han Making berendam. Di suatu sisi karena khawatir dia dan sisi lainnya juga berpikir menggunakan inti untuk mendekatkan jarak di antara mereka berdua, bahkan bisa membuat kemajuan. Bagaimanapun, jika seorang wanita lemah ingin berendam, pasti membutuhkan bantuan darinya. Dalam situasi seperti itu, pasti adalah waktu terbaik untuk melakukan serangan lebih lanjut. Han Making yang saat ini juga tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya merasa sekarang sangat tidak nyaman. Dia merasakan dingin yang menusuk tulang yang hanya bisa dirasakan saat demam. Juga merasakan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh demam tinggi. Seluruh tubuhnya sangat menderita. Perkataan Cangkun juga sedikit masuk akal. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, sudah merepotkanmu, Cangkun." Cangkun berkata dengan sangat perhatian, "Ah, jangan sungkan. Tunggu sebentar. Aku akan menyiapkan air untukmu." Setelah itu, si Cangkun bergegas ke kamar mandi dan membuka keran bak mandi. Setelah mencoba suhu air dan tidak ada masalah, dia segera keluar dari kamar mandi dan berkata kepada Han Making yang berbaring di ranjang, "Making, aku lebih baik menyuapimu makan dulu. Makan sesuatu baru punya energi." Han Making mengangguk lemah dan berkata, "Aku demam dan sepertinya tidak punya nafsu makan atau perasa lagi. Kalau tidak, kamu suapi aku makan bubur saja." "Baik." Si Cangkun buru-buru berkata, "Bubur kaya akan karbohidrat pada saat ini bisa mengembalikan energi dan yang terpenting juga menyehatkan perut. Paling cocok untuk orang sakit
kamu tidak tahu, demi membeli semangkok bubur ini, aku pergi ke beberapa restoran. Han Meking tersentuh dan berkata, Cangkun, sudah merepotkanmu. Sudah seharusnya Si Cangkun segera membuka kotak bubur dan mengambil sendok yang diberikan restoran. Dia mengambil satu sendok lalu dulu dan mencicipinya dengan hati-hati dan berkata, ya, suhunya pas. Ayo, Meking, makanlah yang banyak selagi panas. Setelah itu, dia buru-buru mengambil satu sendok lagi dan menyuapi Han Meking. Meskipun Han Meking tidak punya nafsu makan sama sekali, tapi begitu terpikir harus memenuhi energi dan nutrisi saat sakit, jadi memaksa diri untuk membuka mulut dan makan sesendok bubur. Yang mengejutkannya adalah begitu bubur ini masuk ke dalam perut, dia merasakan aliran panas yang luar biasa mengalir dari kerongkongan ke perut dan larut di perut. Kemudian dia merasa hangat di sekujur tubuhnya. Arus hangat ini sangat langka bagi Han Meking yang selalu merasa kedinginan, dan sekejap dia merasa jauh lebih nyaman dan mau tidak mau memuji, Cangkun, aku merasa sangat nyaman setelah memakan bubur ini. Si Cangkun berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku biasanya sering mempelajari semua jenis pengetahuan kesehatan dan sudah berpengalaman. Dulu kamu sering tinggal di Amerika dan mungkin gaya hidupmu sudah menjadi kebarat-baratan. Orang Amerika itu tinggi dan kekar. Saat benar-benar jatuh sakit, mereka hanya tahu minum obat. Mana tahu harus makan semangkuk bubur. Ini adalah pengetahuan dari leluhur Tiongkok. Saat berbicara, dia menyuapi Han Meking lagi dan berkata sambil tersenyum, Meking, makanlah lebih banyak lagi. Han Meking mengangguk. Satu suap bubur tadi membuatnya merasa seluruh tubuhnya lebih bertenaga dan sedikit pulih. Jadi dia makan satu suap lagi tanpa ragu. Logika efektif dari pil kehidupan kembali ini memang sangat kuat. Sebuah pil kehidupan kembali bisa menyembuhkan orang yang sedang sekarat. Benar-benar obat yang tiada taranya untuk mengobati dan menyembuhkan orang sakit. Karena itu, untuk mengatasi demam dan flu, Han Meking benar-benar hanyalah masalah sepele. Namun, meskipun efek pil kehidupan kembali sangat kuat, tapi Yu Chen juga sengaja mengontrol dosisnya. Dia hanya mengikis sedikit bubuk dari pil kehidupan kembali dan memasukkannya ke dalam bubur. Awalnya dosis obat sudah sangat kecil, kemudian diencerkan dalam semangkuk bubur. Efek dari setiap suap sebenarnya sangat kecil, namun meskipun begitu, dua suap bubur juga membuat Han Meking jauh lebih nyaman. Alhasil, kondisi fisik dan mental Han Meking menjadi lebih baik tanpa disadari. Nafsu makan juga semakin meningkat. Setelah beberapa saat, satu mangkuk bubur sudah dihabiskan olehnya. Saat melihat Han Meking sudah makan begitu banyak bubur dan rona wajahnya juga jauh lebih baik, Xiao Cangkun menghela napas lega. Meking, aku lihat rona wajahmu sudah jauh lebih baik. Han Meking bertanya, sungguh, aku sendiri juga merasa jauh lebih baik. Xiao Cangkun berkata sambil tertawa, sudah aku bilang, bubur ini sangat efektif. Seperti pepatah lama, biji-bijian adalah yang paling bergizi. Saat berbicara, dia mengingat air yang masih menyala di bak mandi, kamar mandi, dan buru-buru berkata, Meking, kamu baru saja menghabiskan semangkuk bubur. Kamu berbaringlah dulu di ranjang. Aku akan pergi melihat apakah airnya sudah siap. Kalau sudah, aku akan membantumu ke kamar mandi. Han Meking mengangguk. Baik, pergilah. Sudah merepotkanmu, Cangkun. Cangcungan, Cangkun tersenyum dan melambaikan tangan, segera meletakkan peralatan makan dan pergi ke kamar mandi. Begitu memasuki kamar mandi, Cangkun menggosok tangannya dengan gembira. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati. Aku dan Meking sudah berpisah selama hampir 30 tahun. 30 tahun. Hari ini akhirnya bisa menghidupkan kembali hubungan lama dengannya. Saat berpikir, dia berjalan ke bak mandi. Pada saat ini, bak mandi sudah setengah penuh. Dia mengeluarkan tangan dan mencoba suhu air. Tidak panas ataupun dingin. Pas sekali. Jadi dia buru-buru berbalik dan keluar dari kamar mandi. Sambil berjalan, dia berkata dengan gembira, Meking, airnya sudah siap. Kamu cepat-cepat berendam. Cepat berendam. Aku
Astaga! Sebelum kata menyuruh Han Meking untuk berendam selesai, Si Canggun tertegun dengan pemandangan di depannya. Saat ini Han Meking sudah bangun dari ranjang dan sedang berdiri di samping ranjang. Jaket tebal yang dipakainya sudah dilepas. Jangankan dia yang sudah memakai atasan rumah, lengan di kedua sisi berada di atas siku, dan Han Meking yang sekarang mana mungkin masih terlihat seperti orang sakit. Dia yang sekarang bisa dikatakan dalam kondisi yang baik dan energik, warna wajahnya memerah dan bersinar. Dan yang lebih keterlaluan adalah Han Making yang saat ini merentangkan tangannya dengan semangat. Mungkin masih belum cukup pas, jadi dia melompat dari tempat 2 kali. Secangkun tercengang dan baru pulih kembali setelah kaget. Sangat lama dia bertanya dengan terbata-bata, itu Making, kenapa kamu bangun? Han Making berkata dengan penuh semangat, Canggun, aku merasa diriku sudah sembuh total. Semuanya berkat semangkuk buburmu itu. Si Canggun merasa seluruh dunia tampaknya sangat ajaib dan berkata, itu hanya semangkuk bubur. Mana ada efek yang begitu ajaib? Han Making menggerakkan tubuhnya sambil berkata dengan sungguh-sungguh, tapi sekarang aku merasa diriku sudah sembuh total. Tak hanya sudah sembuh total, kondisiku juga jauh lebih baik daripada sebelumnya sakit. Aku sekarang tidak dingin. Aku sekarang tidak hanya tidak dingin, aku juga merasa sangat panas. Dan yang paling penting, aku merasa seluruh tubuhku sangat berenergi. Ini Cecangkun sudah hampir menangis dan berkata dengan ekspresi suram, apa yang terjadi? Eh, apa yang terjadi ini? Aku sudah hidup begitu lama, tapi belum pernah mendengar bubur memiliki efek yang luar biasa. Ini juga tidak masuk akal. Satu tangan Han Making memegang pinggangnya, mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi dan renggangkan ke samping, lalu berkata dengan ekspresi yang sama, aku juga merasa sangat ajaib, seolah-olah kamu memasukkan pil mujarab ke dalam bubur. Sucangkun menghela napas. Dari mana aku punya pil mujarab? Saat berbicara dia buru-buru bertanya lagi, Making, kalau begitu apakah masih ingin berendam? Han Making menggelengkan kepalanya dan berkata dengan buru-buru, Cangkun, kamu berencana pulang jam berapa? Jangan bertanya dengan sedih. Making, apakah kamu ingin mengusirku Setelah sembuh? Han Making buru-buru berkata, apa yang kamu pikirkan? Apakah aku orang seperti itu? Aku ingin mengajakmu olahraga sebentar, tapi takut akan menunda waktumu terlalu lama dan kamu akan sulit menjelaskan pada malam setelah pulang. Olahraga, Secangkun tanpa sadar langsung berimajinasi dan buru-buru berkata, tak apa-apa, tidak apa-apa, tak masalah pulang jam berapapun, setidaknya juga punya 2 atau 3 jam. Han Making berkata dengan penuh semangat, kalau begitu bagus sekali. Secangkun bertanya tanpa sadar, Making, olahraga apa yang ingin kamu lakukan? Han Making berkata, aku ingin jogging di tepi sungai. Kamu tunggu aku di depan. Aku akan ganti pakaian olahraga dan kita langsung berangkat. Apa? Si Cangkun berkata dengan kaget. Malam-malam jogging di tepi sungai. Han Making mengangguk dan berkata, benar. Sekarang aku merasa tubuhku penuh dengan energi. Jadi sangat ingin berlari satu putaran penuh. Selain itu, dia merasa waktu dan berkata, lagi pula belum terlalu malam, baru jam 7. Banyak orang yang suka lari malam, biasanya mulai jam segini dan berlari sampai jam setengah 10 atau 10. Secangkun bahkan punya keinginan untuk mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak kapan demam bisa sembuh begitu cepat? Normalnya, bukankah tubuh akan sangat lemah setelah demam tinggi? Tapi sekarang sepertinya tidak sejalan dengan akal sehat. Saat Cangkun merasa sangat sedih dan kaget, Han Making mendesaknya dengan tergesa-gesa. Cangkun, kamu sebenarnya mau pergi atau tidak? Kalau tidak mau, aku akan pergi sendiri. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimana Secangkun bisa mengatakan tidak pergi?
Jika tidak pergi, kan King akan pergi to King. Aku tidak mungkin tinggal di rumahnya kan. Meskipun aku tunggu di rumahnya, apa yang bisa kulakukan sendiri? Aku tidak mungkin pergi ke kamar mandinya untuk berendam kan. Itu kan sangat aneh. Berpikir tentang ini, Secangkun hanya bisa berkata dengan sedih, baik, karena kamu ingin jogging, aku pasti akan menemanimu. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.